Mbah, kalau azimatnya baru beli, itu tuahnya kerasa kenceng banget, Mbah. Tapi kalau udah lama-lama kok nggak kerasa kenceng, kenapa ya, Mbah? Ini pertanyaan ini sama seperti kalau kita minum minuman manis. Pertama kali kita merasakan minuman manis, itu kerasa manis banget. Tapi kalau udah setahun berlalu kok rasanya nggak manis-manis amat ya. Istri juga begitu. Ketika kita pertama kali menikah itu kelihatan cantik banget, seksi banget. Tapi kalau udah lama-lama kok jadi nggak cantik-cantik amat ya? Kok nggak seksi-seksi amat ya? Minum jamu juga gitu. Ketika pertama kali itu kerasa pahit banget. Tapi kalau udah lama-lama kok nggak kerasa pahit ya? Kuli, ya tahu ya, kuli angkut, kuli panggul, kuli bangunan. Ketika pertama kali nguli, kerasa berat banget. Tapi kalau udah lama kok jadi nggak berat ya? Kenapa? Nah ini. Jawabannya bukan karena gulanya berubah. Bukan karena pahitnya jamu berubah. Bukan karena wajah istri atau bentuk tubuh istri berubah. Bukan. Jawabannya juga bukan karena beban yang Anda gendong, yang Anda panggul, yang Anda angkut berubah. Bukan. Kan karena tubuh dia terbiasa. Sehingga rasanya seolah-olah jadi tidak sekencang dulu. Mbak Wira bisa memberikan contoh seperti ini. Ada seorang klien yang sebelum menggunakan azimat itu hasilnya sedikit. 200, 300, ya, dan itu bisa dibuktikan dengan data. Kemudian setelah didampingi azimat berkodam naik Pak, jadi 500, 700, 800. Nah ini kalau udah berjalan setahun, kira-kira kita merasa tuah 500, 700 itu biasa apa meningkat? Pasti jawabannya biasa. Kenapa? Karena udah setahun segitu-gitu aja. Padahal tanpa azimat berkodam itu cuma dapat 200, 300. Makanya inilah yang Mbah Wira maksud dengan kalau udah terbiasa, kadang-kala itu kita lupa dengan berkat. Kadang-kala kita lupa dengan rezeki. Akhirnya perlu pembuktian terbalik. Apa itu pembuktian terbalik? Udah ada di video sebelumnya. Nanti tolong didengarkan. Jadi azimat berkodam juga begitu. Ketika kita masih jadi setap, masih jadi kacung, kita punya azimat rezeki itu udah kerasa kenceng. Kita dikit-dikit dinas luar, dikit-dikit dikasih bonus, ya, kejayaan karirnya juga kenceng. Dari stop kita bisa naik jadi kasih itu eselon 4 ya. Dinas luar jadi biasa, dapat bonus jadi biasa, proyek-proyek jadi biasa. Lalu naik lagi ke eselon 3. Dinas luar udah hampir tiap hari, jadi udah lebih terbiasa lagi. Padahal dari yang sebelumnya tidak pernah ketika kita menjadi setap itu, lalu kemudian jadi setiap hari, itu tua udah jalan. Tapi karena itu udah menjadi rutinitas seolah-olah, ya tua itu jadi nggak kenceng. Padahal sebetulnya ya sama-sama kenceng, cuman karena terbiasa, rasa-rasanya jadi nggak sekenceng dulu. Orang pengantin pertama itu kan bahkan gitu. Ya, sekali ml berhubungan badan langsung muncrat. Karena kerasa enak banget kan gitu. Udah setahun jadi biasa aja. Kenapa? Kan itu terbiasa, Pak. Nah, ini Mbak Wira gunakan istilah-istilah yang laki-laki mudah paham. Gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi, terlepas azimat ini buatan siapa, Mbak Wira bisa menjelaskannya seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, belum tentu yang ditanyakan oleh si Amanda Cahyakumala ini azimat buatan Mbak Wira. Belum tentu. Kenapa? Karena survei membuktikan azimat buatan Mbah Wira itu tuahnya tetap kencang walaupun sudah lama dimiliki. Ini Mbah Wira bacakan ya. Pak, yang kemarin laporan wartegnya makin ramai itu apa Anda? Iya, Mbah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berkah barokah ya. Memakai azimat udah berapa lama, Pak? Dijawab hampir 1 tahun. Pertama maharin yang ini ya. Yang kedua dikasih promo sama Mbah Wira. Wah, udah tahu-tahu Pak, alhamdulillah ya. Udah lama berarti. Terus setelah 1 tahun gimana? Apakah tuanya tetap baik? Dijawab enggih, Mbah. Kira-kira per bulan gitu bisa sampai berapa Pak omsetnya? Enggak tentu, Mbah. Kalau rame bisa 30 sampai 40. Ini Mbah azimatnya udah teruji di lapangan asal kita mau usaha dan kerja keras. Ditunjukkan azimatnya. Alhamdulillah ya, kalau udah sampai 30-40 ya udah banyak itu Pak. Nanti saya ajari supaya omsetnya makin naik lagi. Dijawab, wah boleh Mbah. Gimana? Puas ya dengan kualitas azimat Mbah Wira? Dijawab puas. Gimana Mbah caranya meningkatkan omset kalau udah rame? Jawabannya adalah pelayanan dan kecepatan. Kalau warteg dulu bungkusnya masih plastik,
Kalau ada yang dibungkus berkuah diganti Pak, pakai rice bowl, pakai bowl paper bowl. Atau kalau nggak gitu pakai plastik bowl. Gitu Pak. Jadi kalau biasa cuma pakai plastik biasa, jadi pakai bowl. Ada bowlnya. Biasanya bungkus nasi cuma dibungkus pakai kertas minyak, sekarang dikasih paper bowl gitu Pak. Nah ini pelayanan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa meningkatkan omset dan orang itu senang. Kemudian strategi-strategi penjualan lainnya terkait dengan kuliner udah beberapa kali ya Mbak Wira share di komunitas, seperti pakai tampilan yang prasmanan supaya orang bisa melihat wujud makanan yang kita sediakan yang terhidang, sehingga lapar mata itu akan membuat pembelian itu makin naik. Kemudian harga makanan utama dibuat murah, tapi side dish atau hidangan pendamping dibuat banyak macam-macam. Contoh, kita jualan warteg nasi padang misalnya. Nasi padangnya buat murah aja 10.000, tapi kalau tambah lauk, tambah nasi, tambah lauk, tambah minum, nah itu yang kita hitung dan laba kita didapat dari situ. Kita jualan makanan pedes-pedes, mie ayam level-level. Mie-nya dibuat murah Pak, tapi minumnya yang dibikin harganya agak naik. Jadi kita dapat laba dari minumnya gitu. Itu kalau untuk dunia kuliner ya, strategi-strateginya banyak. Kemudian ada nggak Mbah yang lainnya? Oh jangan khawatir. Mbak udah tanya nih, gimana Pak kinerja Kodam selama ini udah dipakai untuk apa aja? Dijawab saat ini udah dipakai untuk penundukan atasan dan rekan kerja dan ASEAN. Alhamdulillah semua aman terkendali Mbah. Ada aja rezeki ya, dan sudah sangat membaik dibanding dengan dulu sebelum didampingi Kodam. Kemudian untuk tua eksekusi ini sedang dilakukan tapi masih berjalan, jadi belum tembus ya. Oke, saya mendukung jika Kodam itu digunakan untuk melancarkan rezeki dan mengamankan karir jabatan ya. Itu lebih berguna dibandingkan untuk eksekusi orang. Artinya uangnya udah jalan baik ya Pak, meskipun sudah lama dimiliki. Saya jawab, sudah berapa bulan Pak didampingi Kodam? Dijawab sudah dari bulan Oktober 2023. Sekarang udah bulan apa nih? Agustus 2024. Udah hampir ya 1 tahun. Kemudian mantap, tuahnya tetap baik ya walaupun udah hampir 1 tahun. Dijawab alhamdulillah Mbah, tuahnya tetap berjalan dengan kencang. Ya itulah kualitas Mbah Wira puas ya. Dijawab sangat puas sekali ya. Ada lagi Pak, enggak Mbah yang lain? Masih banyak Pak. Cuman saya harus bongkar file kalau misalnya pengen ngelihat testimoni ini yang deket aja, yang baru-baru aja terjadi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan, Mbah kenapa pas beli Azimuth tuahnya kenceng, kemudian lama-kelamaan kok nggak begitu kerasa? Bisa jadi karena kita udah terbiasa ya, sehingga seolah-olah tuahnya jadi melambat, padahal artinya tidak kalau kita bandingkan dengan H0-nya, dengan kondisi sebelum dampingi dengan Azimuth. Makanya Anda perlu pembuktian secara terbalik apabila ingin melihat apakah tuah dari Azimuth yang dimiliki itu masih kenceng apa enggak. Yang kedua ya, bisa jadi karena itu bukan buatan Mbah Wira ya, sehingga Mbah Wira nggak bisa komentar Pak kalau bukan buatan Mbah Wira itu gimana ya. Terus yang ketiga Pak, ini yang terakhir. Jadi kenapa kok tuah Azimuth itu seolah-olah melambat dibanding dengan pertama dimiliki? Jawabannya karena level musuh yang Anda hadapi juga makin tinggi Pak. Kita main game ya, ibaratnya kita main game. Level 1 kita punya pistol doang, des mati Pak musuhnya. Tapi ketika kita naik ke level 2, pistol ini kan juga harus di-upgrade. Musuhnya makin kencang Pak. Kalau dulu musuhnya nggak pakai armor, sekarang pakai armor Pak. Sehingga kalau senjatanya tetap, ya musuhnya nggak mati-mati Pak. Kemudian kita merasa kok pistolku jadi nggak ampuh ya. Dulu sekali tembak musuh kena, sekarang berkali-kali tembak baru kena. Ya karena musuhnya juga upgrade Pak. Armornya juga upgrade Pak. Kalau senjata Anda nggak ikut upgrade, ya pantas jika terasa nggak manjur. Bisa dibayangkan ya ini ya. Nah, sama ketika jabatan Anda staf, lawan Anda kan sesama staf Pak. Yang mungkin ya senjatanya gitu-gitu aja, armornya gitu-gitu aja, kodamnya gitu-gitu aja. Makanya Anda menang. Naiklah menjadi kasih, kan gitu. Ketika menjadi kasih, lawan Anda kan udah jadi kasih-kasih semua. Bukan tetap staf. Armornya udah meningkat nih. Ya biasanya musuhnya nggak pakai helm, udah pakai helm nih. Sehingga kalau pistol ya kurang kuat Pak. Anda harus upgrade pistolnya, kalibernya dibesarkan. Ketika Anda menang lawan kasih eselon 4, Anda naik ke eselon 3. Musuh Anda udah kapit-kapit Pak. Ya, ini proteksi udah nggak 1, ini proteksinya ada 2. Ya Anda harus upgrade senjata Pak. Kalau ingin tetap ampuh. Dan lawannya makin berat kok masa senjatanya nggak di-upgrade. Begitu Anda ngelawan kapit-kapit eselon 3 menang, naiklah Anda ke eselon 2.
jabatan kepala dinas kan gitu. Udah kepala dinas yang dipakai udah bukan Kodam Promo, Pak. Bahkan Mbak Wira tahu itu ada supervisi di salah satu bank itu. Pegangannya udah dukun, Pak, tumbalnya udah pakai kerbau, Pak. Nah, itu kalau pakai Kodam Mystery Box ya harga 2.900.000 atau pakai promo harga 999 udah nggak mempan, Pak. Karena musuh Anda, lawan Anda juga makin berat. Anda perlu memperhitungkan dengan sungguh-sungguh, alokasikan. Makanya supranatural itu bisa dibilang investasi. Kenapa? Karena ya untuk mengamankan rezeki, untuk mengamankan karir jabatan, untuk mengamankan ASEAN, untuk mengamankan koneksi. Kalau armor kita nggak makin kuat, terus gimana? Gitu, Pak. Kita terbukti udah dari stop naik ke eselon 2. Kalau eselon 2 kita tetap pakai senjata yang sama, kan ya jadul, Pak, namanya. Ya, zaman Romawi punya busur dan panah udah bisa menguasai seluruh dunia, Pak. Karena orang-orang lain masih pakai ketapel, dia udah pakai busur dan panah. Nah, sekarang 2024 masih pakai busur dan panah, yang ketinggalan, Pak. Karena lawan Anda udah pakai nuklir, udah pakai satelit, udah pakai main cuaca, weather control kan gitu. Bisa dipahami ya? Ini ya, jadi semoga penjelasan Mbak Wira ini tidak menjadi excuse atau alasan ya bagi Mbak Wira bahwa tuah dari Azimat Mbak Wira itu meloyo. Karena Mbak Wira buktikan dengan 4 percakapan sebelumnya, nyatanya tuah kenceng walaupun sudah lama dimiliki. Nah, tapi kenapa kok pada Anda misalnya si Manda Cahya Komala ini kok terasa lemah? Kemungkinan karena karir Anda yang meningkat tidak diiringi dengan ya peningkatan senjata. Ya, padahal musuh-musuhnya armornya udah upgrade semua sehingga senjata yang sama terasa lebih tumpul. Kira-kira seperti itu, semoga menjawab pertanyaan Anda. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya terbuka untuk diskusi. Haters Mbak Wira persilahkan untuk komentar dan menghujat. Mbak Wira santai aja. Terima kasih.